Hari itu setelah aku selesai dengan Chisui, terjadilah tawaran yang sangat sulit aku tolak, yaitu keinginan Chisui untuk menjodohkan aku dengan putrinya. Alamak, memang cantik sekali putri Chisui yang bernama Narita itu. Gumampu saat melihat fotonya di layar HP Chisui. Memang cantik di fotonya sih, ucapku sambil mengembalikan handphone itu pada Chisui. Dalam kenyataannya dia itu lebih cantik lagi loh Dennis. Sebentar juga dia akan datang ke sini. Biar Dennis bisa menilainya sendiri nanti, ucap Chisui penuh semangat. Lo terus, seandainya Narita itu jadi istriku, hubungan kita gimana? Tanyaku sambil mengusap-usap TBTBM Chisui. Bisa jalan terus pastinya, asalkan rapi seperti yang Dennis katakan tadi. Justru Mike itu yang harus pikirin, mau gak dia nerima Narita sebagai istri kedua kamu? Tanya Chisui. Mike sih dijamin takkan menghalanginya. Bahkan mungkin dia lebih suka kalau istri keduaku masih ada hubungan saudara dengannya, sahutku. Narita itu keponakan Mike, tapi usia mereka hanya beda 3 bulan, ucap Cici. Sekolahnya gimana? Tanyaku. Sama juga seperti Mike, hanya tamat SMA dan sekarang masih nganggur, sahutnya. Gadis secantik Narita itu tentunya sudah punya pacar Ci, ucapku. Justru dia belum pernah pacaran sama sekali, apalagi setelah ayahnya tiada. Dia semakin menjauh kalau ada cowok yang mendekatinya. Dia takut salah pilih katanya. Terus dia bilang, kalau ada yang serius berminat padanya sih datang aja ke rumah dan minta izin sama mama. Gak usah pakai pacaran segala, jelas Chisui. Lalu kenapa Cici ingin menjodohkannya denganku? Tanyaku. Pertama, waktu Dennis nikah sama Nike itu, kan Narita juga datang. Pulangnya dia bilang, kalau sama cowok setampan suami Mike itu sih, aku mau jadi istrinya. Berarti dia sudah punya rasa simpati sama Dennis, ucap Chisui. Alasan yang kedua apa? Tanyaku. Aku mikirin masa depannya Dennis, dan aku yakin, kalau Narita jadi istri Dennis, pasti masa depannya akan terjamin. Aku sangat menyayangi putriku satu-satunya itu Dennis, ucap Chisui. Kalau aku nikah dengan Narita, berarti aku harus manggil Mama dong sama Cici, ucapku. Nggak apa-apa, pokoknya di depan Narita aku akan bersikap seperti ibu mertua kepada menantunya. Tapi di belakang Narita dan Mike, jiwa dan ragaku ini sudah menjadi milikmu juga Dennis. Aku takkan izinkan lelaki lain menyentuhku, hanya Dennis yang boleh, ucap Chisui. Narita sama sekali belum pernah pacaran? Tanyaku masih sangsi. Dia sih gak pernah terbawa arus pergaulan yang gak bener, ucap Chisui. Berarti dia masih asri tulem dong Ci? Tanyaku. Memangnya dia bakal mau dijadikan istri kedua? Tanyaku lagi. Pasti maulah, nanti aku yang akan memberi pengarahan padanya, sahut Chisui. Aku terdiam, tapi benakku berputar terus, memikirkan sesuatu yang tak pernah kurencanakan itu. Setelah Narita benar-benar datang, aku baru percaya omongan Chisui akan kecantikan putrinya itu. Setelah Narita menemui mamanya, dan selang beberapa lama Chisui mengantarkan Narita untuk menemuiku. Setelah berkenalan dan banyak ngobrol, aku pun memutuskan untuk mengajaknya pergi ke villa Tante Amy dengan tujuan agar leluasa aku dalam membahas masalah yang ditawarkan oleh mamanya Narita itu. Ternyata Narita menyetujui tawaranku itu untuk pergi ke villa. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju villa kepunyaan Tante Amy itu, aku menyempatkan diri membeli makanan untuk bekal di villa nanti. Aku pun menyempatkan diri untuk menelpon Mikel. Suaranya sengaja aku keluarkan lewat speaker HP-ku agar Narita ikut mendengarkan. Halo Bang, sahut Mikel di ujung sana. Mikel lagi sibuk, tanyaku. Iya Bang, tapi besok pagi juga semuanya pasti sudah selesai, jadi lusa benar-benar bisa grand opening. Abang mau ke kantor hari ini? Tanya Nikel. Nggak Mike, ini justru abang sudah di luar kota, mau ke Jakarta. Ada urusan bisnis yang harus diselesaikan, jawabku. Hours mau nginep? Tanya Nikel seperti sedikit sedih. Iya sayang, kalau langsung pulang lagi, gak kuatlah abang nyetir sendiri yang gini, ucapku. Tapi usahakan besok malam harus sudah pulang ya Bang, ucap Nikel. Ya iyalah, kan lusa kita akan grand opening kantor, sahutku. Hihihi, kirain abang sayang lupa, ucap Nikel. Oke girl, aku lagi nyetir Mil, see you Mil.
Lanjutku seraya menyudahi pembicaraan itu dengan Nickel. Setelah hubungan seluler ditutup, aku memegang tangan Narita yang berada di sampingku. Balaskar, udah ada izin dari sang permaisuri, ucapku pada Narita. Kirain tadi mau ngomongin masalah aku, sahut Narita. Pelan-pelan dulu dong, karena sekarang ini kami sedang dalam hari-hari sibuk. Karena lusa, kantor baruku akan dibuka, ucapku. Sekarang kita benar-benar mau ke Jakarta, tanya Narita. Gak kok, sebentar lagi juga kita akan nyampe. Tadi bilang mau ke Jakarta, supaya ada alasan untuk nginap, sahutku. Tak lama kemudian, mobilku sudah memasuki perkarangan villa punya Tante Aini yang dipercayakan padaku untuk merawatnya. Bahkan Tante Aini memperbolehkanku untuk memakainya pada saat-saat tertentu, seperti sekarang ini. Waduh, villanya keren banget bang. Ini villa punya Bang Demis, tanya Narita setelah turun dari mobilku. Punya tanteku, tapi kita bebas di sini, sahutku sambil menggandeng Narita masuk ke dalam villa itu. Oh iya, aku mau nyobain gaun-gaun baru yang abang belikan tadi ya, ucapnya. Iya, sekalian abang ingin lihat, sahutku. Malu dong aku kalau harus kayak gitu di depan Bang Denis, ucap Narita sambil mengeluarkan salah satu gaun baru dari kantong plastik besar yang diletakkannya di atas meja makan villa. Kamu kan calon istriku, aku kan harus tahu bagus apa enggak. Siapa tahu banyak bekas kudis atau buruknya hei, candaku. Amit-amit, jelas tidak ada ban, tapi ininya kecil hihi, ucap Narita malu-malu kucing. Soal itu sih gak masalah, yang penting kamu masih asli dan belum pernah sama sekali kan, tanyaku. Masih ban, dijamin soal itu sih. Pacaran aja belum pernah, sahutnya. Tapi kamu naksir aku duluan kan, tanyaku. Hihil, kata siapa? Pasti mama yang ngomong itu sama abang ya, jawab Narita malu-malu, sampai TV-nya merona merah. Jawab dulu pertanyaanku, setelah kamu jabatan tangan denganku di acara akad nikahku dengan Nick itu, kamu jatuh hati padaku kan? Jawab secara jujur dong, desakku. Iya ban, makanya aku bilang sama mama, kalau punya calon suami seperti Bang Demis, aku mau, jawab Narita. Berarti kamu ini memang gadis yang jujur. Aku suka itu. Aku paling benci pada wanita yang suka bohong. Ayo lekaslan, katanya tadi mau nyobain gaun baru, ucapku. Tanpa banyak bicara lagi, Narita melakukannya di depanku. Waktu dengan Mikhail Aban juga tes dulu keasliannya sebelum menikah, tanya Narita di sela-sela mencoba gaun barunya itu. Iya, sahutku. Nanti boleh kamu tanyakan sama dia setelah urusan kita clear kalau aku berbohong. Silahkan tuntut aku nanti, ucapku memberinya kepastian. Jadi sekarang abang mau ambil punyaku itu dulu, kemudian kita menentukan hari pernikahan kita. Begitu? Tanya Narita ingin tahu. Iya, jawab pusingkan. Aku ini belum pernah pacaran. Sekalinya ketemu sama abang, langsung mau diambil punyaku itu, ucapnya dengan senyum manisnya. Kalau kamu keberatan, silahkan kenakan demikian itu kembali. Kemudian kita pulang ke rumah masing-masing, ucapku dengan nada agak jutek. Narita memegang kedua pergelangan tanganku, lalu berkata dengan nada memohon. Jangan marah dong Ban, aku sangat serius mencinta abang. Kalau abang merajuk atau marah, aku jadi sedih ini, ucapnya. Mendengar ucapannya itu, aku pun tersenyum, lalu aku berkata dengan lembut. Makanya jangan ada keraguan sedikit pun. Kalau ternyata kamu memang masih asli, kamu akan mendapat tempat istimewa di dalam hatiku. Oke, jelasku padanya. Kuraih lengan Narita lalu kutarik perlahan dan berbisik. Memang kita tak usah terburu-buru. Waktu kita kan banyak, ucapku menengadahkan wajah cantiknya itu. Sementara itu, aku menunduk, ku amati dengan seksama wajah putri Cisu itu. Ku amati hidungnya yang memancung dan matanya yang agak menyipit, tapi tidak sesipit mata Nikkei, karena almarhum ayah Narita orang Indonesia asli. Kalau aku harus menilainya secara jujur dan objektif, Narita adalah wanita tercantik di antara wanita-wanita yang pernah ku kenal. Karena itu aku pun memutuskan untuk segera bisa memilikinya. Aku sudah siap untuk mempertanggungjawabkannya kepada Nikkei kelak. Kenapa nama kecilmu Nai? Tanyaku sambil membelai rambut Narita yang agak panjang dan lurus hitam itu. Narita menjawab, waktu kecil aku suka dipanggil Nar,
Tapi aku belum bisa nyebut R, jadi aku suka membahasakan diriku Nai. Akhirnya aku dipanggil Nai saja oleh ortuku, jawabnya. Orang Cina sekata Nai-Nai itu panggilan untuk nenek lo, kalau tata panggilan untuk kakek, ucapnya lagi. Masa sih? Tanyaku. Makanya abang jangan manggil Nai 2 kali ya hihi, ucapnya. Aku mau manggil Nar aja. Kamu juga udah bisa nyebut Ker sekarang kan? Ucapku. Iya deh terserah abang aja, sahutnya. Sekarang aku ingin kamu tunjukkan itu sama abang, ucapku. Narita pun mengikuti apa yang aku maksudkan sambil berkata, sebenarnya aku malu memperlihatkan yang ini bang, karena kecil bang, ucapnya dengan malu-malu. Aku justru suka yang kecil gini, karena dengan satu tangan saja sudah bisa, sahutku sambil meraihnya. Pokoknya mau yang kecil ataupun yang gede, punya kelebihan masing-masing, ucapku lagi. Kalau mama baru gede bang, ucap Narita yang spontan membuat batinku tersantak. Karena terbayang lagi apa yang sudah terjadi di antara mamanya Narita denganku. Masa sih, cetusku pura-pura belum tahu keadaan yang sebenarnya. Betul bam, tapi gak nurun sama aku. Mungkin karena aku banyak menurunkan almarhum papaku juga, ucapnya. Dia bisa saja, sahutku sambil memulainya. Narita agak kaget, tapi lalu membiarkanku melakukannya. Ini untuk pertama kalinya aku merasakannya bang, ucap Narita sambil tersipu-sipu. Tanpa banyak bicara lagi, aku bawa Narita ke atas bed. Sikap Narita tampak sudah sangat siap dan rela sekali. Sementara itu aku pun segera mempersiapkan segala sesuatunya. Batinku memang sudah bulat untuk membuktikan keasliannya Narita. Dengan penuh kasih sayang, aku pun berusaha untuk membawa Narita mengurungi samudra biru nan maha luas dan indah itu dengan penuh penghayatan. Karena aku ingin di kesempatan pertama ini akan sangat berkesan bagi dirinya dan tidak akan terlupakan selama hayatnya. Berkat kesabaranku di dalam membawanya ke alam nan indah itu, tanpa adanya rasa sektit yang berlebihan, Narita pun berhasil melaluinya bersamaku di villa Tante Amy itu. Dan kembali aku mendapatkan keras liar dari seorang wanita yang akan menjadi istriku. Semalaman aku dengan Narita mengulangnya beberapa kali. Keesokan paginya, kami pun pulang. Singkat cerita, grand opening kantor baru itu berjalan dengan lancar. Segalanya berjalan dengan lancar, sesuai rencana dan semakin berkembang pesat. Singkat cerita, di saat semua urusan kantor sudah sedikit longgar, aku menyampaikan kepada Niki rencanaku untuk menikah dengan Narita. Ternyata Niki menyambutnya dengan sukacita. Akhirnya, setelah Mbak Susi demikian, aku pun melangsungkan pernikahan dengan Narita, tetapi tidak mengadakan pesta, karena itu pernikahan keduaku. Demikianlah kisah hidupku yang mungkin dianggap sebagian orang tidak masuk di akal, tetapi itulah yang terjadi. Sekian dan terima kasih.